Baik, puji Tuhan. Shalom, kasih Tuhan. Apa kabar? Harapan saya, doa saya, dimanapun kasih Tuhan berada hari ini, semuanya ada dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan baik-baik saja, tidak kekurangan sedikit apapun. Amin. Amin. Puji Tuhan, hari ini saya akan kembali memberikan sebuah renungan singkat. Dan hari ini juga saya ingin membagikan bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa itu boleh saya alami baru-baru ini, Bapak Ibu. Baik, saya akan kasih sebuah renungan singkat. Saya akan memberikan sebuah judul memberi. Ya, renungan hari ini berjudul memberi. Saya akan bacakan terlebih dahulu di dalam Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Nah, kalau kita perhatikan dari ayat bacaan ini berbicara mengenai sebuah pemberian yang tulus, yang sejati. Tuhan tidak melihat dari besarnya nilai persembahan kita, tetapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat kerinduan kita untuk memberi. Nah, janda ini kalau dibandingkan dengan orang-orang kaya yang ada, tentunya kalau dibandingkan dari segi nilai sama sekali tidak ada artinya, Bapak Ibu. Tetapi karena janda ini memberi dengan segenap hatinya, itulah yang membuat hati Tuhan tersentuh, Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 126 ayat 5 dikatakan, orang-orang yang menabur dengan cucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Pada saat kita memberi, pada saat kita menabur, jangan menunggu saat kita kaya, Bapak Ibu. Jangan menunggu saat kita berkelimpahan. Sama seperti janda ini. Janda ini memberi dengan segenap hatinya. Memberi apapun yang dia punya. Justru itulah yang membuat hati Tuhan tersentuh. Sampai Tuhan berkata bahwa, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang," Bapak Ibu. Nah, artinya kita mau belajar memberi dengan segenap hati kita, Bapak Ibu. Jangan tunggu keadaan berkelimpahan. Apapun yang engkau miliki saat ini, kita mau coba membantu orang-orang di sekitar kita. Kita mau mencoba menjadi saluran berkat di lingkungan sekitar kita, di keluarga kita. Kalau ada orang-orang yang membutuhkan bantuan, kita mau bantu orang itu. Kita mau beri dengan segenap hati kita. Firman Tuhan katakan dalam Matius 5 ayat 7 dikatakan, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Untuk kita boleh memperoleh kemurahan Tuhan, artinya kita harus memiliki hati yang murah kepada banyak orang. Membantu banyak orang, menolong banyak orang, menjadi berkat buat orang lain. Itulah yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Dan dengar baik-baik bahwa Tuhan tidak pernah berhutang dalam hidup kita. Ketika kita menabur seseorang, Tuhan tidak butuh waktu lama untuk Tuhan akan mengembalikan kepada kita berlipat-lipat kali ganda. Belajar untuk memberi, belajar untuk menabur, untuk kita bisa menikmati berkat yang baru. Tentunya berkat yang lama yang kita punya, kita harus salurkan terlebih dahulu, supaya berkat yang baru itu bisa masuk, Bapak Ibu.
Kalau kita tahan terus, kalau kita tidak pernah belajar untuk memberi, bagaimana berkat yang baru, berkat yang lebih besar, itu bisa masuk ke dalam hidup kita. Amin. Prinsip menabur di dalam kekristenan dan dunia itu memiliki cara pandang yang berbeda. Kalau dunia berkata, simpanlah yang banyak, maka engkau akan menjadi kaya. Tetapi di dalam Alkitab dikatakan, di dalam Tuhan dikatakan, taburlah yang banyak, maka hidupmu pasti akan lebih diberkati Tuhan melimpah. Saya akan tambahkan sebuah kesaksian. Saya punya seorang sopir, Bapak Ibu, yang sudah bekerja ikut dengan kami kurang lebih 5-6 tahun ini. Sopir ini menurut saya cukup loyal, cukup baik sekali, cukup banyak membantu kami. Nah, menjelang Hari Raya Idul Fitri kemarin, itu tentunya kita memberikan yang namanya tunjangan Hari Raya, Bapak Ibu. Tunjangan Hari Raya 2 minggu sebelum Hari Raya itu. Nah, singkat cerita, ketika 1 minggu menjelang Hari Raya, ketika saya bertemu dengan sopir saya, muncul keinginan yang begitu besar, muncul keinginan dari hati saya yang begitu kuat untuk saya itu memberikan sopir saya ini sebuah handphone, Bapak Ibu. Saya sedikit berpikir, apakah betul ini dorongan dari Tuhan atau bagaimana? Karena memang jujur saja Bapak Ibu, di tengah keadaan yang seperti kita alami saat ini, keadaan pandemi seperti saat ini, ya jujur memang kita memerlukan membayar harga yang begitu besar untuk kita bisa menabur, ya. Tapi itu yang kita mau belajar, itu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, Bapak Ibu. Nah, singkat cerita, kenapa kok dorongan untuk saya memberikan sebuah handphone kepada sopir saya ini begitu kuat sekali? Akhirnya saya rundingkan sama istri saya bilang bahwa hati kecil saya berkata bahwa saya harus menabur sebuah handphone untuk sopir saya ini. Akhirnya singkat cerita saya koordinasi sama istri saya setuju aja, nggak masalah gitu. Besoknya saya segera telepon sama teman saya yang punya konter handphone. Saya bilang, tolong, saya mau belikan handphone sopir saya, budgetnya kurang lebih 1.500.000. Kira-kira dapat handphone apa ya? Gitu ya. Akhirnya singkat cerita besoknya handphone itu dikirim ke rumah saya, dan pada saat hari itu juga ketika handphonenya datang, handphone ini saya segera langsung memberikan kepada sopir saya, Bapak Ibu. Kepada sopir saya. Dan yang ketika sopir saya ini menerima, dia terkejut sekali. Dia itu menangis ketika dia mendapatkan sebuah handphone itu. Dia menangis karena dia ini memiliki sebuah pergumulan, Bapak Ibu. Dia punya anak yang anaknya ini yang mengharuskan untuk belajar online, jadi menggunakan handphone. Sedangkan handphone anaknya ini sudah lama rusak, Bapak Ibu. Nah, sedangkan sekarang di tengah pandemi seperti ini, pembelajaran itu semuanya sistem online, jadi semuanya membutuhkan handphone. Jadi begitu saya berikan sebuah handphone baru, itu senangnya minta ampun, Bapak Ibu. Senangnya minta ampun. Dan itu yang membuat dia terharu yang sangat luar biasa. Dia sampai nangis. Dia mengucapkan banyak terima kasih buat saya. Ya, saya jujur saja senang sekali saya bisa membantu sopir saya. Dan jika itu sesuai dengan keinginannya dia, itu saya senang sekali, Bapak Ibu. Dan saya mendapat laporan bahwa handphone itu sangat bermanfaat digunakan untuk anaknya belajar online gitu. Nah, singkat cerita, Lebaran berlangsung, saya terus sopir saya selalu berkata, makasih aku, terima kasih banyak kok, handphonenya ini
berguna sekali buat anak saya. Anak saya senang sekali kok. Iya, sama-sama Pak, saya bilang begitu. Nah, saya percaya Bapak Ibu, Tuhan kita tidak pernah berhutang dalam kehidupan kita. Minggu lalu, tepatnya saya ingat sekali, hari Senin tanggal 8 Juni, Senin 8 Juni kemarin Bapak Ibu, tepatnya hari Senin, ketika saya bekerja, saya melayani customer saya, customer langganan saya Bapak Ibu. Customer langganan saya yang memang sudah lama kenal dengan saya, yang memang sudah sering mengambil barang-barang sama saya, yang sering kita punya hubungan sangat baik sekali. Singkat cerita, Senin kemarin saya itu melayani customer itu seperti biasanya. Saya tidak ada, saya berusaha untuk melayani semua customer saya dengan sebaik-baiknya. Pada saat itu saya melayani customer itu, dan ketika sore-sore, ketika saya baru pulang dari rumah customer ini, saya sudah menyelesaikan pekerjaan semuanya. Tiba-tiba ketika saya mau pulang, istri dari customer saya ini memanggil saya. "Sony, tunggu sebentar," katanya. Saya bilang, "Kenapa, Ce?" Saya bilang, "Kenapa?" Ternyata yang membuat saya terkejut Bapak Ibu, semua yang laki sudah menyelesaikan pembayaran dari barang-barang saya. Yang istri itu tiba-tiba memberikan saya sebuah kantongan gitu ya, sebuah tas gitu. "Saya ingin memberkati kamu." Saya kaget sekali Bapak Ibu. "Oh, berkat apa, Ce?" Saya bilang, ini kamu terima aja, nggak boleh nolak berkat ya." Waduh, saya kaget. Saya karena masih di rumah customer saya masih belum melihat isi dari berkat itu, Bapak Ibu. Nah, singkat cerita, ketika saya perjalanan pulang itu kebetulan ada di Surabaya Barat. Rumah saya di Surabaya Timur. Ketika saya perjalanan di mobil, saya mencoba membuka isi dari apa yang dikasih sama customer saya itu Bapak Ibu. Cukup kaget begitu saya melihat di kantongan itu, di kotak itu, ternyata itu sebuah handphone yang baru Bapak Ibu. Itu sebuah handphone yang baru yang nilainya hampir 10 kali lipat dari harga yang saya pernah berikan handphone kepada sopir saya. Puji Tuhan Bapak Ibu, luar biasa sekali. Sepanjang perjalanan saya cuma menangis, saya cuma bersyukur sama Tuhan. Wow, Kau luar biasa Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah berhutang dalam hidup kita. Saat kita menolong, saat kita menjadi saluran berkat, kita sedang memiutangi Tuhan. Dan yakin dan percaya, pada saat kita memberi, kita mau belajar memberi dengan segenap hati kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, saat kita belajar memberi, Tuhan Yesus yang kita sembah akan menggantinya berlipat-lipat kali ganda. Yang penting pemberian kita adalah pemberian dengan segenap hati kita. Biarlah setiap kita belajar memberi dalam keadaan apapun. Sekalipun keadaan kita sedang tidak baik, ayo kita mau belajar mencoba memberi. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Saya percaya ketika engkau menabur dengan cucuran air mata, Tuhan akan menggantinya berlipat kali ganda dengan sorak-sorai yang sangat luar biasa. Itu boleh terjadi buat kehidupan saudara. Selamat menabur, dan saya rindu setiap kita boleh menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Saya rindu ingin berdoa buat setiap saudara hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi aku percaya melalui renungan yang kami dengarkan hari ini, biarlah itu boleh
menjadi keyakinan kami, untuk kami mau melakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami tahu, kami sadar bahwa apa yang kami punya hari ini semuanya berasal dari Tuhan. Dan aku percaya Tuhan Yesus yang baik, kami percaya kalau kami bisa menikmati berkat Tuhan hingga hari ini, semua karena kebaikan Tuhan terjadi buat hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau belajar, kami rindu kami menjadi saluran berkat yang terbaik dalam hidup kami. Kami mau belajar menolong sesama kami mau belajar menolong orang-orang terdekat kami rindu kami menjadi berkat, kami diberkati untuk menjadi berkat. Dan kami percaya Tuhan, biarlah itu tertanam dalam setiap hati kami, setiap hidup kami mau menjadi terang dan garam dunia, kami mau menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus yang baik, ajarkan setiap kami untuk kami mau belajar memberi dengan segenap hati kami, sebab kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kami percaya Tuhan Yesus yang baik buat renungan hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus yang baik materaikan firman-Mu hari ini. Kami rindu setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saya percaya setiap renungan hari ini kita mau coba melakukan dengan segenap hati kita, memberi dengan segenap hati kita. Dan saya yakin dan percaya hidup saudara adalah hidup untuk menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.